الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang berbahagia, siang ini saudara-saudara kita mulai diangkat menuju Arafah karena wukufnya besok setelah zuhur. Jadi sekarang nih mereka sudah mulai diangkat dari Mekah, dari pondokan, dari hotel menuju ke Arafah. Malam nanti bermalam sebenarnya belum waktunya wukuf, tapi wukufnya besok setelah sholat Jumat. Nah, buat kita yang ada, yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka disunnahkan untuk puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, yang kebetulan jatuhnya di Indonesia pada hari Sabtu menurut keputusan negara. Kok bisa beda Ustadz? Wukufnya Jumat, kita puasanya Sabtu. Di Indonesia perbedaannya tidak serumit itu. Indonesia berbedanya karena metodologi penentuan awal bulan. Ada yang hisab, ada yang ru'yah. Kemarin ketika malam Kamis, posisi hilal semua sepakat di atas ufuk 3 derajat dari mulai Aceh, kemudian sampai 0, sekian derajat di ujung sebelah sana. Jakarta sendiri 1,5 derajat, belum sampai 2 derajat. Semua sama. Begitulah hitungan negara, begitulah hitungan Nahdlatul Ulama, begitulah hitungan Muhammadiyah. Tapi metodologinya beda. Kata teman-teman Nahdlatul Ulama harus diru'yat, kelihatan enggak? Kata teman-teman Muhammadiyah enggak usah diru'yat, kelihatan atau tidak kelihatan berdasarkan perhitungan bulan sudah di atas ufuk. Maka negara yang ambil jalan tengah, begini deh. Kalau tinggi bulan rata-rata 3 derajat, kelihatan enggak kelihatan, maka harus lebaran, maka harus tanggal 1, itu namanya imkanur ru'yah. Tapi kalau di bawah 3 derajat harus dilihat, kelihatan tanggal 1, tidak kelihatan. Nah, berdasarkan pengamatan kemarin se-Indonesia katanya nggak bisa melihat. Maka negara dengan Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa tanggal 1 jatuhnya hari Jumat. Dah, itu doang masalahnya antara ngelihat atau yang penting ada. Ngelihat atau yang penting ada. Yang satu harus ngelihat, yang penting harus ada. Itu doang bedanya. Jangan di Mekah udahlah kejauhan ke Mekah. Kita di sini aja, jangan jauh-jauh ya. Dah. Tinggal milih doang sih Pak, gampang. Bapak mau Sabtu mau Minggu gitu aja udah, nggak usah repot-repot. Saya Sabtu siap, saya Minggu siap, saya dua-duanya. Akhirnya Bapak. Kalau dua-duanya. Kalau kata saya Sabtu Minggu nggak apa-apa Pak, jadi motong sapinya panjang ya, ada Sabtu ada Minggu. Sabtu aman, Minggu aman gitu, nggak usah belanja. Dah. Yuk kita lihat sekarang. Ada beberapa filosofi ibadah haji. Sebenarnya ibadah haji ini ibadahnya banyak yang filosofinya dibanding ini untuk apa. Jadi ada sebuah yang mengatakan al-asal latus al. Pokoknya yang hukumnya udah begitu jangan ditanya. Dah, kita mulai coba. Dari mulai namanya tawaf. Coba. Kalau Bapak pernah haji, Bapak pernah umroh, ketika tawaf itu sebenarnya yang ada rasa apa? Ya kan secara kasat mata kita bilang ini ada batu diputerin. Sementara Bapak menyembah Allah. Bapak menyembah zat yang maha. Tapi ada batu, sementara yang menyembah batu kita anggap musyrik. Tapi ketika tawaf itu yang dikelilingin batu. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi wa'dika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada orang bilang begini, itu ngapain juga kita jadi nyembah batu? Bukan di situ letaknya. Kenapa kita tawaf? Kenapa kita muterin Ka'bah? Karena memang ada perintahnya. Ini dia bicara perintah nih. Wal yatawafu bil baitil antik. Tawaflah kamu, kalau bahasa gampangnya, muterlah kamu di Ka'bah. Muterlah kamu di Ka'bah. Siapa yang nyuruh? Allah. Jadi sebenarnya ketika kita muter bukan soal Ka'bahnya.
Bukan soal batunya, bukan soal muternya, tapi soal perintahnya. Maka orang yang sudah pergi haji itu mabrur. Mabrur itu kalau ada perintah jangan pakai ditanya why, kenapa, kep hada, kenapa ini, nggak usah. Siapa yang nyuruh? Allah. Sami'na wa ata'na. Mau masuk akal kek, kagak kek, batu diputerin. Mana pakai angka 7? Kenapa 7? Nggak 9 yang Q. Nah, kenapa nggak diterusin aja jadi 10 kan? Kenapa 7? Emang perintahnya 7, kata Nabi, khudu anni manasikakum. Contek hajimu seperti saya haji. Nabi muter 7, ngikutin aja. Maka coba baca doanya. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bika tabika wa fa'an biwa'dika wa tiba'an li sunnati nabika. Ya Allah, kepadamu kami beriman mengikuti sunnah nabimu. Karena engkau perintahkan kami untuk muterin Ka'bah nih, kita puterin ya Allah. Ini saya nggak tahu ntar jadi kenapa, jadi bagaimana saya nggak tahu. Emang dimuter saya muter. Ongkos saya mahal, siap. Perjalanan jauh, siap. Nabungnya lama, siap. Cuma mau muterin batu doang, coba. Maka orang yang udah haji, udah umroh, mestinya sama korban tuh nggak pakai nanya-nanya. Ya, emang kenapa kita suruh motong kambing kagak ayam aja? Emang apa harus motong sapi? Nggak kucing aja? Kucing kan gratis, tangkap di mana aja ada. Jangan pakai ditanya Pak. Pokoknya ayatnya fasholli li rabbika wanhar. Salat berkurbanlah. Tapi juga jangan lebay. Berdasarkan pendapat ini, maka beli sapi, beli kambing, nggak boleh nawar. Jangan juga lebay. Ya nawar mana nawar aja Pak. Tapi jangan ditanya, kenapa harus kambing? Kenapa harus tanggal 10, 11, 12, 13? Kenapa nggak besok-besok aja? Kenapa? Udah, mau beriman nggak sama Allah? Beriman, ya udah. Apa kata Allah? Masuk di akal atau tidak masuk di akal? Sanggup nggak? Sanggup. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita dengarkan, kita taati sambil kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu toh. Maka dari awal imanan bika, imanan. Ini seakan-akan orang tua bilang, ya Allah, karena saya beriman kepadamu, ini batu saya puterin. Di kampung saya batu banyak. Nah, dari mulai batu bata, batu hebel, sampai batu cincin, banyak di kampung saya. Tapi saya nggak puterin Pak. Kalau batuskan batu, ya ngapain juga pakai nabung 25.500.000, nungguinnya sampai 10 tahun. Pergi haji nambah lagi sampai 10 juta, 38 juta. Belum ongkosnya, belum lamanya, belum capeknya. Sampai sono muterin batu doang. Kalau bukan ini nih. Maka filosofinya, sebenarnya orang yang haji atau orang yang haji, ketika Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad, tengah malam bangun, siap ya Allah. Ntar jadi ngapa? Urusan jadi ngapanya belakangan. Yang penting ini perintah Allah. Nah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yawma ahlul maut. Nafkahkan harta kamu, nafkahkan. Duit saya jadi kurang. Enggak begitu, enggak. Ada enggak duitnya? Ada. Sesanggupnya 5.000, siap ya Allah. 10.000, siap ya Allah. Emang ada. Enggak pakai bertanya, ntar jadi ngapa kita? Ih, kagak ngapa-ngapa. Berarti kita taat terhadap perintah Allah. Tuh, top. Nah, cuma pesan saya bapak-bapak kapan-kapan pergi haji, kapan-kapan pergi umroh, kalau tuap nggak usah nyedupin kamera kali ya. Pergi secara langsung sama keluarganya di rumah. Nggak usah kali, khawatir nanti berubah niat. Khawatir. Karena udah mulai banyak yang mulai begitu tuh, pada mulai banyak tuh gara-gara HP emang setan gepeng ini. Setan gepeng apa aja jadi iya, bikin status jadi berantem. Gara-gara setan gepeng lagi iseng status orang dibaca-bacain. Iya. Dah, sa'i coba kita lihat pas sa'i. Sa'i cuma di sono sopa, di sono marah, cuma jalan doang, balik lagi. Dan itu tidak mesti punya air wudhu kalau sa'i. Bapak lagi sa'i kentut, terusin aja Pak, sah. Coba ngapain? Muter-muter doang. Inna sofa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita bi'antamara fala terus turun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd, la ilaha illallah, daul terus begitu doang. Kadang-kadang ada yang sambil pegangan, ada yang sambil minum, ada yang nggak apa-apa. Pertanyaannya, ibadah sih begitu. Nah, ada yang nyanyi-nyanyi juga dulu ya, ada yang nyanyi-nyanyi nggak aja marah sebuah organisasi dinyanyiin di tempat, aduh, kebangetan cinta sama organisasinya. Coba Pak, mau ngapain coba?
Itu kalau tidak tahu sejarahnya, ya tidak ada di sini nih. Capek Pak. 700 meter kira-kira 250 meter. Kali berapa? Kali 3,5 kan? Sofa Marwah. Marwah Sofa. 7 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,5 kali 750 meter. Maka kalau urusan sa'i, urusan tawaf itu sebentar Pak. Apalagi tawafnya di samping Ka'bah. Bentar. Sa'inya Pak. Orang banyak yang, aduh gua mah bukan apa-apa. Tawaf gua sanggup sa'inya. Maka ada yang pergi haji. Itu teman-temannya pada umroh, teman-temannya pada tawaf saya, dia enggak, kaki gue sakit. Sakit. Orang pulang umroh aja pulang belanja. Enggak sakit kalau belanja sama kakinya. Kalau tawafnya di mall kagak sakit, tapi kalau rame-rame lebih enak Pak, tapi kalau sendiri, Masya Allah. Itu kalau tidak dilihat dari sejarahnya, kurang mantap saya. Itu kan sejarahnya Nabi Ismail kan. Nabi Ismail kehausan, airnya habis. Emaknya nih, emak yang khawatir sama anak, Hajar, yang kita sebut dengan Siti Hajar, walaupun mungkin aslinya Sayyidati Hajar, karena orang Melayu Sayyidati jadi Siti. Sayyidati itu nyonya. Cuma orang Melayu suka motong Sayyidati jadi Siti. Nah, Sayyidati itu Siti Hajar, lari nyari pertolongan, naik ke Bukit Sofa, lihat, ya ada orang apa kagak ya? Nggak ada, lari lagi, naik ke Bukit Marwah, lihat ada orang apa kagak ya? Itu lari sampai 7 kali. Emang sejarahnya 7. Lari sana, lari sini, lari sini. Udah mentok, nggak ada, baru. Ya Allah, kalau kau tidak tolong kami, mati kami kehausan. Baru muncul air Zam-Zam. Apa maknanya? Selama kita masih, kali aja yang nolongin, saudara gua mana ya, temen gua mana ya, encing gua mana ya, lek saya mana ya, lek saya ya, bu le pak le ya, maka Allah tidak ikut campur tangan dalam urusan kita. Nah, tapi kalau udah pasrah, maka lihat, kan dalam sering saya sampaikan kan, terdesak itu yang mustajab. Siti Hajar terdesak, mustajab, air muncul. Nah, Nabi Ibrahim mau dibakar sama Namrud, apinya jadi adem, terdesak. Udah mau dilempar, baru kata Nabi, kata siapa, malaikat Jibril, ya Ibrahim, kul, katakanlah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup buat saya Allah, mau diapain juga gue yang penting Allah. Baru Allah bilang, kul ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei Habib, adem, dingin, selamatkan Ibrahim. Nabi Musa, udah gak ada jalan kan? Laut, Fir'aun, waduh, ya Allah, fadrib bi asokal bahar, pukul laut, jadi jalan tol laut. Nabi Yunus, udah ditelan, waduh bisa mati, subhanakallahumma inni kuntu minaz, selamat. Maka doa mah yang makbul, doa kepepet Pak, gak sering-sering kepepet, baru mustajab. Ya coba sekarang begini, sekarang yang saya pernah sampaikan kan, kalau teman kita besok mau beli motor, harganya 20 juta, punya duit 100 juta, kira-kira malamnya berdoa nggak supaya sukses belinya? Enggak. 20 juta punya duit 100 juta. Coba teman kita mau beli motor 20 juta, punya duit 15, kurang 5 juta, malamnya berdoa nggak? Nangis-nangis. Ya Allah kurang, ya Allah kurang. Mustajab, besok pagi-pagi ada yang datang nganterin kan? Coba. Nih, mungkin selama ini doa kita kurang mustajab karena merasa nyaman. Tidak begitu menyerahkan sepatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sa'i. Maka ada yang bilang sa'i itu ada sa'ayas atau sa'iyan. Di Quran ada inna sa'yakum lasyatta. Saya pernah sampaikan ketika khutbah Jumat di sini. Inna sa'yakum lasyatta. Usaha kamu tuh banyak. Sa'yakum lasyatta. Mohon maaf di sini aja nih, di pabrik ABC Interkalin ini ada yang jadi direktur, mohon maaf, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi kepala ini, ada yang jadi kepala itu, ada yang jadi keamanan, ada yang semuanya lasyatta. Sa'yu. Maka usaha dulu baru ada hasil. Hajar lari dulu. Tapi ketika hasilnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan percaya 100% kepada hasil tanpa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Pak, melontar jumrah. Itu kan melontar jumrah, dan ini besok teman-teman kita sudah kita wukuf di Arafah, terus sorenya diangkat Pak ke Muzdalifah, sore sampai malam. Sampai Muzdalifah lewat jam 12 malam mulai diangkat ke Mina. Di Mina itu yang kadang-kadang capek tuh Pak.
Ini malam nggak tidur. Kenapa nggak tidur? Karena tempatnya rame-rame. Mungkin sekarang Mas Separoh bisa tidur kali ya, karena Separoh deh. Udah begitu, besok nggak tidur. Malamnya nggak tidur jam 12. Pagi-paginya, hari raya Idul Adha, ada yang sebelum subuh, ada yang habis subuh jalan ke Arafah. Itu jaraknya bisa 5 km. Maka ada yang jalannya sambil terbang, Pak. Pules. Jalan. 2 malam nggak tidur. Jalan. Itu bolak-balik bisa 10 km. Ngapain? Lontar jumroh. Nimpain setan. Nah, sekarang udah lantai 5, Pak, setannya. Jadi dulu bukan gede gitu. Sekarang tuh udah saya mohon maaf 2003 berangkat aja sama ibu masih rame-rame tuh ngumpul tuh. Maka kadang-kadang ada yang nimpah lewat batunya kena. Sekarang, Pak, bukan segini batunya, lebar. Kira 13 meter ada kali. Lantai 1, lantai 2 sampai lantai 5. Gile benar, setan rumahnya makin mantep aja. Kalah apartemen mah. Dah. Lihat coba prosesinya. Dari Arafah ke Muzdalifah nyari batu. Besok buat ngelontar. Siapkan peluru. Besok berhadapan dengan musuh. Siapa musuhnya? Setan. Maka musuh kita dipastikan setan. Nah, minal jinnati wan nas. Ada bangsa jin, ada bangsa manusia. Persiapkan peluru. Kalau ketika haji, apa persiapannya? Batu kerikil, segini-segini. Sekali lempar itu 7 kali. Maka persiapkan. Kalau kita mau menang lawan musuh kita bernama setan, persiapkan. Mulai dari sekarang, siapkan pelurunya. Apa pelurunya? Wa idza quri'al Qur'anu fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Selalu berlindung kepada Allah, selalu berlindung kepada Allah. Maka dari awal masuk WC ada doanya, ya. Keluar WC ada doanya. Masuk masjid mau makan, habis makan hubungan suami istri ada doanya. Awalnya ada, akhirnya ada. Awalnya lupa, akhirnya gagal. Hubungan suami istri, Bapak Ibu masih ingat doanya? Udah lupa Ustaz, udah kelamaan. Yang baru, ya lupa Ustaz, mengata nafsu. Akhirnya besok anaknya bermasalah tuh. Kan kata Nabi begitu. Kalau kamu datang kepada istrimu lalu baca doa Allahumma jannibni minasyaitan wa jannibni syaitana ma razaqtana, maka kalau Allah takdirkan jadi anak hubungan itu, maka anaknya tidak akan mampu digoda oleh setan. Maka yang sekarang anaknya badung, ingat-ingat. Kayaknya dulu lupa baca doa kali ini. Setan ikut di dalamnya. Itu tuh berlindung. Itu yang namanya berlindung. Maka kalau mau ngelawan setan itu harus ada. Coba Pak kita menghayal apa? Mohon maaf nih, kita menghayal sekarang, menghayal lah. Kita menghayal Bapak masuk ke satu ruangan, kemudian ada cewek cantik, udah cantik kaya, telanjang bulat, ngajakin zina. Kira-kira apa? Kira-kira. Gratis. Kira-kira. Lari? Apa nubruk? Tuh. Ya, kita menghayal aja udah kalah. Baru menghayal nih Pak, belum betulan. Udah kalah. Bini kita bukan? Bukan. Pasti zina kan? Ilmu kita zina. Ilmu kita bukan bini kita. Ilmu kita dosa. Tapi nggak ada yang lihat. Oke deh. Maka salah satu jalannya nikah. Siapkan diri. Anda ingin terhindar, nikah. Dengan nikah, separohnya udah kelawan itu setan. Secakap apapun, rasanya sama main di rumah. Seputih apapun, tetap aja ujung-ujungnya sama main di rumah. Itu yang kata nikah hunisbuddin. Coba menghayal Pak sekarang. Di jalanan nemu duit 2 juta. Diambil, apa dicuekin? Duit kita bukan? Bukan. Halal haram? Haram. Diambil nggak? Ambil. Ternyata ilmu kita, ilmu bukan duit kita. Ilmu haram, ilmu dosa, nggak mampu ngelawan setan. Ya. Makanya harus dipersiapkan. Apa siapannya? Qanaah. Apa itu qanaah? Setiap hari biasain hidup apa adanya. Pagi-pagi nasi goreng, siap. Nasi uduk, siap. Bihun doang, siap. Roti, siap. Kopi, siap. Teh, siap. Apapun, siap. Maka besok-besok udah cukup dengan semacam itu, tidak tergiur sama yang lain. Maka Nabi mengatakan, ijhad fid dunya. Juhudlah kamu terhadap dunia kamu. Itu tuh. Itu namanya, kita siapkan peluru. Siapkan peluru. Nah, jadi ilmu ternyata ilmu saja. Haram, dosa, bukan punya kita. Masih telap sama godaan setan. Maka ada ayatnya, innallazina yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada iman, ada ilmu.
Yuk kita simpulkan, tawaf ngecas iman kita deh ya. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah masuk akal atau tidak masuk akal, sami'na wa ata'na. Yang namanya sa'i ingin mengajarkan kepada kita bahwa usaha harus diikuti dengan doa, dan doa yang paling utama. Yang ketiga, persiapkan diri untuk melawan setan, karena dimanapun musuh kita pasti menggoda kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.